Suryati, mahasiswa Program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan tahap 3 tahun 2020 dengan LPTK Universitas PGRI Madiun. Pada kesempatan kali ini, Senin 30 November tahun 2020 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, saya akan melaksanakan uji kinerja pembelajaran daring dengan peserta didik kelas 11 Akuntansi 1 SMK Bina Warga Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah ya. Sehat-sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, kita semua ini senantiasa harus selalu bersyukur ya atas kesehatan yang kita punya hari ini gitu ya. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan kepada kalian semua, kepada kita semua yang sudah meluangkan waktunya kalian gitu ya hari ini untuk mendengarkan Ibu berbicara, mendengarkan penjelasan materi yang akan Ibu sampaikan hari ini. Senang sekali Ibu bisa berjumpa lagi, kembali lagi dengan kalian, walaupun tentunya masih dalam tatap muka virtual ya, karena kan seperti yang kita ketahui bersama, kondisinya kan sekarang masih pandemi COVID-19 yang belum berakhir sampai hari ini. Semoga secepatnya kita bisa kembali bertatap muka di sekolah langsung ya. Kalian udah kangen sama sekolah nggak? Kangen Kangen ya? Kangen banget. Udah pengen sekolah lagi? Iya. Kangen apanya coba kalau ke sekolah itu? Jangan-jangan kangen ke kantinnya ya? Ya emang. Iya Ibu. Oh gitu ya, salah satunya kangen ke kantinnya gitu. Kangen jajannya mungkin ya. Iya, ya udah, mudah-mudahan pandemi segera berlalu ya agar kita bisa kembali bertatap muka di sekolah gitu. Baik, sebelum kita ke materi seperti biasa kita lakukan pembiasaan terlebih dahulu, yaitu kita menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya ya. Tumpah darahku, di sanalah aku Jadi Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah Indonesia bersatu, hiduplah padaku, bangsaku rakyatku semuanya, bangunlah jiwa sabarnya untuk Indonesia. Indonesia yang merdeka, yang kucinta, Indonesia yang merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, tanahku yang kucinta. Semoga dengan kita tetap melakukan pembiasaan menyanyikan lagu nasional tuh bisa menumbuhkan semangat kalian ya sebagai generasi muda, juga menumbuhkan wawasan kebangsaan kalian sebagai generasi muda, generasi masa depan Indonesia. Gitu ya. Oke, sebelum pembelajaran hari ini, agar pembelajaran berjalan lancar, seperti biasa, silahkan
Doa dipimpin oleh KM-nya. Silahkan Adit memimpin doa. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Adit yang sudah memimpin doa. Baik, coba sekarang kalian lihat dulu di sekitar apakah masih ada sampah atau tidak rapi. Coba dilihat dulu, dirapihkan dulu, diperiksa dulu. Supaya pembelajaran kan nyaman kalau di sekitar bersih ya. Sudah? Udah, Bu. Ya, iya. Gimana jaringan di kalian stabil nggak? Aman. Insya Allah. Aman. Kuota aman? Kuota aman? Kuota Aman. aman? Aman, ya, oke. Baik, tadi Ibu sudah melihat dan mengajak absensi kalian juga ya di WhatsApp group. Dan Ibu melihat ada beberapa orang tadi atas nama Sherly itu mengabarkan tidak bisa ikut masuk Zoom karena ada kerabatnya yang meninggal dunia. Jadi Ibu sekarang ada 16 siswa ya. Dan jangan lupa juga kalian tetap mengabsen di LMS-nya. Ya, di LMS kita, di LMS Sekolahan ID. Ya, baik. Kita langsung saja pada materi. Materi yang akan Ibu sampaikan hari ini yaitu mengenai akuntansi keuangan ya, dengan submateri yaitu menganalisis pembentukan kas kecil ya atau petty cash. Sebelumnya materi tersebut sudah Ibu share juga tadi pagi di LMS. Gimana? Notifikasinya sudah sampai? Sudah ada? Ada ya, sudah ada ya. Kompetensi dasar yang akan disampaikan hari ini yaitu mengenai menganalisis pembentukan kas kecil dan melakukan pencatatan kas kecil. IPK atau indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian capai adalah yang pertama jelas. Kalian harus bisa menjelaskan pengertian kas kecil itu apa sebelum kepada menganalisis ya. Jadi ada pengertian kas kecil, pengelolaan kas kecil, pengisian kembali sampai pada menganalisis perhitungan dana kas kecil. Kemudian tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, peserta didik itu atau kalian itu diharapkan tentu saja harus bisa menjelaskan pengertian kas kecil dengan benar gitu ya, dengan pengelolaan kas kecil dengan tanggung jawab, prosedurnya seperti apa, sampai pada menyusun pencatatan selisih dana kas kecil dengan benar. Nah, tadi pagi seperti yang Ibu sampaikan, Ibu sudah nge-share bahan ajarnya melalui LMS ini ya, bisa kalian lihat di sini ada menganalisis pembentukan kas kecil dan Ibu kira kalian juga sudah melihat dan membacanya. Kemudian Ibu ada video yang harus kalian amati dulu ya. Kalian cermati video tersebut, nanti begitu selesai videonya kalian boleh menanggapi, bertanya atau dan lain sebagainya. Muncul videonya? Muncul. Ya, oke. Silahkan dicermati ya videonya.
kalian melihat videonya? Sudah, Bu. Sudah mencermati. Silakan, apa yang bisa kalian dapatkan dari video tersebut? Coba. Silakan yang bertanya. Aku aja, Bu. Boleh. Yuk. Marsha, silakan. Bu, kalau ada kas kecil, apakah ada istilah yang disebut kas besar? Ya, oke. Kas kecil, kalau ada kas kecil, apakah ada istilah kas besar gitu ya? Coba Ya. yang lain temannya ada yang bisa menanggapi? Ibu, bukan kas besar, tapi kas umum atau kas pusat, iya nggak sih? Oh ya. Ada yang bisa menanggapi tadi jawaban Riswa katanya bukan kas besar, tapi kas pusat atau kas umum. Coba yang lain? Ya, jadi betul ya jawabannya bahwa ada istilah kas kecil. Bukan berarti ada muncul juga istilah kas besar, tetapi istilah kas besar itu adalah kas umum atau kas pusat gitu ya, kas kecil dan kas umum atau kas pusat. Begitu ya. Jadi kas besar tidak ada, Marsha. Ya, Ya. Bu. Oke, yang lainnya? Ibu, aku mau nanya. Siapa? Yasmin? Ya, Bu. Ya, silahkan Yasmin. Ibu, maksud dari kas kecil tidak ekonomis apabila menggunakan cek, maksudnya itu teh gimana, Bu? Ya, oke, Ibu lempar dulu coba ke teman-teman yang lain. Pertanyaan Yasmin itu gimana jawabannya? Siapa yang tahu? Misalnya untuk pembayaran biaya fotokopi atau untuk pembelian alat tulis kantor dan lain-lain. Pokoknya jumlah uang yang dikeluarkan itu relatif sedikit. Ya, jadi jawaban Delia tadi kurang lebih pembayarannya yang dalam jumlah relatif kecil gitu ya. Misalnya untuk pembayaran biaya fotokopi, biaya pembelian alat tulis kantor. Jadi maksudnya gini ya, betul tadi yang disampaikan Delia itu betul. Jadi maksudnya adalah tidak ekonomis apabila menggunakan cek, itu maksudnya adalah begini. Logika dalam kehidupan sehari-hari saja begini. Misalnya, kalau kalian mau jajan misalkan gitu ya ke kantin Cik Nui tah, yang biasanya jajan bakso di Cik Nui, ayo siapa? Nah, itu ya biasanya kan misalkan bayarnya 7.000, bakso semangkuknya 7.000. Nah, apakah ekonomis kalau kita memakai atau membayarnya pakai cek? Enggak kan? Masa Cik Nui, nah, masa Cik Nui-nya harus mencairkan dulu cek senilai 7.000 kan tidak mungkin, ya. Nah, jadi kurang lebih logikanya itu seperti itu. Jadi kas kecil itu adalah uang yang dikeluarkan untuk pengeluaran yang sifatnya relatif sedikit. Misalnya bayar fotokopi, kemudian pembelian ATK, atau biaya konsumsi pada saat rapat, misalnya seperti itu. Itu ya, paham nggak sampai di sini? Paham, Bu. Ya. Oke, silakan. Ada pertanyaan lain nggak? Nah, oke. Nah, ya. Tadi kan di dalam video itu terlihat ada 4 bagian dalam pembentukan dana kas kecil, ya. Kira-kira apa saja 4 bagian tersebut? Pemegang dana kas kecil, bagian utang, bagian kasir, bagian jurnal dan laporan. Bagian kasir, bagian jurnal dan laporan. Ya, pemegang. Ada 4 bagian dalam pembentukan kas kecil. Pemegang dana kas kecil, bagian utang, bagian kasir, dan bagian jurnal dan laporan. Iya. Nah, ini ya. Jadi, ini bisa dilihat di sini kas kecil sejumlah uang kas yang disediakan untuk membayar berbagai pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak praktis atau ekonomis apabila menggunakan cek. Fungsi dana kas kecil ini ada untuk melakukan pengeluaran yang relatif kecil dan mendadak, kemudian meringankan beban para staf dalam memberikan pelayanan secara optimal kepada pelanggan, termasuk relasi bisnis pimpinan, kemudian untuk mempercepat kegiatan atasan yang mempergunakan dana secara mendadak dan tidak terencana. Nah, ini prosedur pembentukan kas kecil yang tadi disampaikan ya, bahwa bagian-bagian yang terlibat di dalamnya ada pemegang dana kas kecil, ada bagian utang, bagian kasir, bagian jurnal dan laporan. Ya.
Silahkan. Ada lagi yang bertanya nggak sampai sini? Cindy, Bu. Cindy, ya silahkan Cindy. Kalau bedanya bagian kasir sama pemegang kas kecil teh apa, Ibu? Ya, perbedaan, ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Perbedaan dari pemegang dana kas kecil dan bagian kasir, karena mungkin sekilas hampir sama gitu ya, pegang uang juga gitu ya. Ini pertanyaan bagus sekali. Yang membedakan itu adalah tugas utamanya. Ya, didengarkan ya. Tugas utama kasir itu menerima bukti pengeluaran kas yang dilampiri surat keputusan pembentukan dana kas kecil dari bagian keuangan. Gitu. Kemudian menyediakan cek sebesar jumlah yang tercantum dalam bukti pengeluaran untuk ditandatangani oleh pejabat perusahaan yang berwenang. Kemudian membubuhkan cap tanda lunas pada bukti pengeluaran kas. Nah, selanjutnya diserahkan bukti pengeluaran tersebut yang sudah dicap lunas itu. Lembar ke-1 diserahkan ke bagian utang, lembar 2 bersama cek yang bersangkutan diserahkan kepada pemegang dana kas kecil. Nah, sekarang si pemegang dana kas kecil ngapain nih tugasnya? Yaitu berarti yang tadi menerima cek dan bukti kas kecil dari bagian kasir, kemudian mencairkan cek tersebut ke bank, ya, dan mengelola dana kas kecilnya sesuai kebutuhan, dan yang ketiganya mengarsipkan bukti kas keluar ketika ada yang meminta, gitu, ya, meminta untuk melakukan transaksi. Seperti itu, Cindy. Paham? Paham. Oh ya, oke. Nah ini penjelasannya ya. Kalau pembentukan kas kecil itu ada 2 macam. Ya, ada yang disebut impress fund system, ada yang disebut fluctuation fund system. Nah, kalau impress fund system ini adalah suatu metode dana tetap. Jadi pengisiannya itu setiap bulan tetap, ya. Dengan jumlah tertentu untuk digunakan secara periodik, setiap pengisian kembali kas kecil harus sama dengan jumlah pengeluaran kas kecil. Jadi kalau misalkan pengisian kembalinya itu 5 juta di bulan tersebut, berarti bulan berikutnya juga harus 5 juta. Gitu. Nah, kalau fluctuation fund system ini bisa dibilang metode dana tidak tetap atau dana yang berubah-ubah, atau fluktuatif, kan fluctuation berarti fluktuatif gitu ya, artinya pendanaan kas kecil dengan jumlah tidak tetap, jadi menyesuaikan dengan kebutuhan perusahaan pada satu periode tertentu gitu. Perbedaan jelasnya, sistem dana tetap, saldo kas kecil tidak berubah ya, kecuali jika ada penambahan dana. Pengeluaran dari dana kas ini akan langsung dikeluarkan dari kas bank. Kemudian sistem dana tidak tetap, saldo kas kecil berubah-ubah sesuai dengan penggunaan dan pengisian kembali pengeluaran dana dari kas ini langsung mengurangi saldonya. Nah, ini ada contoh studi kasus ya. Di sini PT Jaya Makmur, kalian pahami, coba dilihat. Ya, ini transaksinya Jaya Makmur menyelenggarakan kas kecil untuk pengeluaran kecil. Kas tersebut dimulai pada tanggal 1 Desember 2017 dengan menerima uang 3 juta rupiah dari kas. Ini maksudnya dari kas itu kas mana? Berarti kas pusat atau kas umum. Selanjutnya pengisian kembali kas kecil setiap tanggal 15 dan tanggal 30. Nah, transaksi yang berhubungan dengan kas kecil selama bulan Desember ini sebagai berikut. Ada tanggal 2 sampai tanggal 30. Nah, dari transaksi ini dalam pengelolaan dana kas kecil itu berarti yang harus kita susun adalah wajib 1 buku kas kecil terlebih dahulu. Yang kedua adalah jurnal umum. Nah, jurnal umumnya menggunakan 2 metode. Metode impress fund system atau dana tetap dan metode fluctuation fund system atau dana tidak tetap. Nah, begini pengisiannya. Nah, ini
Ibu sudah membuat tutorialnya ya, pengerjaan dana kas kecil, dan bisa diakses melalui YouTube. Jadi kalau misalkan setelah ini kalian bisa mengulangnya lagi kapanpun gitu ya, bisa mengulang, lihat di YouTube ini aksesnya. Ini studi kasus jawaban dari PT Jaya Makmur. Perhatikan ya, kolomnya untuk buku kas kecil ini terdiri dari tanggal, keterangan, penerimaan, pengeluaran, kemudian rekening yang didebet, ada perlengkapan, dan ini lain-lain, ada rekening dan jumlah. Nah, artinya setiap transaksi harus melampirkan tanggal, itu jelas. Kemudian keterangan transaksi dicantumkan di kolom di sini, keterangan, penerimaan, pengeluaran, dilihat dari transaksinya saja. Kalau misalkan transaksi baru dibentuk, berarti itu masuk ke penerimaan. Pengeluaran dikosongkan, perlengkapan dikosongkan, rekening dikosongkan, jumlah juga dikosongkan. Nah, kenapa ini jumlah kosong? Penjelasannya ada pada bagian selanjutnya ya. Nah, sekarang tanggal 2 nih. Tanggal 2 pembelian materai. Pembelian materai itu kan sifatnya pengeluaran. Artinya kas kecilnya keluar ya. Senilai 320.000. Berarti penerimaan dikosongkan, pengeluaran diisi ya. Jadi si pengeluaran 320.000 itu disimpan di kolom sini, pengeluaran. Kemudian materai itu bagian dari perlengkapan ya, atau supplies kantor, simpan di rekening yang didebet. Rekening dan jumlah masih kosong. Nah, kemudian yang transaksi tanggal 6, ini supaya membedakan dengan transaksi sebelumnya ya, itu jelaskan ini. Tanggal 6 yaitu pembayaran rekening listrik dan rekening air. Rekening listrik senilai 340.000, rekening air 220.000. Kan otomatis ini pasti pengeluaran, berarti disimpan di kolom pengeluaran. Penerimaannya kosong. Nah, lalu rekening yang didebit ini diisikan di kolom rekening. Ya, jadi beban listrik, beban air 340 dan 220 di kolom jumlah. Nah, artinya rekening yang didebit ini untuk kolom lain-lain adalah, diperhatikan ya, untuk menampung akun-akun yang tidak ada pada rekening yang didebet. Gitu. Nah, di sini kan rekening yang didebetnya hanya satu, perlengkapan. Iya. Benar nggak? Benar. Ya. Nah, rekening listrik, beban listrik, beban air ada nggak pada kolom rekening yang didebet? Nggak ada. Tidak ada. Nah, kalau tidak Ya. ada, berarti dimasukkan ke dalam kolom rekening. Gitu ya. Ke dalam kolom rekening. Paham nggak? Paham. Sampai sini paham ya? Oke. Paham. Ya. Nah, sekarang coba lanjut ke tanggal 15 ya. Tanggal 15 adalah pengisian kembali. Tadi kan dalam soalnya pengisian kembali dilakukan setiap tanggal 15 dan 30. Nah, tanggal 15 pengisian kembali ini 1.080.000 diambil dari mana? Yaitu Tanggal 2. dari mana? Urmaila ya? Dari Tanggal 2, Bu. sampai Sampai tanggal 14. tanggal 12. sampai tanggal 14 atau 12? 12. Ya, 12. sampai tanggal 12, betul ya. Karena yang tanggal 15 ini walaupun pengeluaran, tapi ini sifatnya adalah dikembalikan ke kas pusat. Jadi ini tidak termasuk. Begitu ya. Sampai sini Iya. paham? Kebayang nggak nanti ngerjainnya, bisa nggak? Paham. Insyaallah Insyaallah. paham. Ya, nanti kalau sudah beres, penerimaan dijumlahkan, pengeluaran juga dijumlahkan. Perlengkapan dan jumlah di sini dijumlahkan. Nah, buku kas kecil ini menjadi acuan atau panduan ketika kalian membuat jurnal umum. Pertanyaan yang berikutnya, yaitu yang ini. Nah, ini. Kalau ini impress system. Jadi impress system itu adalah metode dana tetap. Ya, jadi yang seperti yang Ibu sudah jelaskan gitu. Jadi yang diisikan ke dalam impress fund system adalah akun-akun yang sifatnya hanya penerimaan saja. Nah, penerimaan di sini ada di tanggal 1, tanggal 14, tanggal 15, dan tanggal 30.
Nah, tanggal 15 itu pengisian kembali kas kecil, harus dirinci. Jadi pengisian kembali kas kecil itu bekas apa saja gitu ya. Jadi harus dirinci akun-akunnya seperti ini. Gitu. Kemudian fluctuation fund system. Kalau fluctuation fund system ini seluruh transaksi dicatat di sini sampai dijumlahkan. Nah, sampai jumlah ini yang 8.710.000 ini, ya ini artinya penerimaan dan pengeluaran ya, semuanya ada di sini, seluruh transaksi. Nah, jumlah 8.710 ini harus sama dengan nilai yang ada pada buku kas kecil. Kita buktikan ya. Ini 8.710. Sama nggak dengan buku kas kecil? Lihat. Nah, yang mana? Yaitu yang 5.605.000 ditambah 3.105.000. Maka hasilnya jadi 8.710.000. Jadi sama ya. Sama ya. Seperti itu. Kalau jumlahnya tidak sama berarti ada pengerjaan yang salah gitu. Jadi kalian ya harus menganalisisnya lagi. Jangan-jangan ada transaksi yang terlewat atau nilai nominal yang terbalik dan lain sebagainya. Dalam pembelajaran akuntansi, ketelitian ini sangat dibutuhkan ya. Oke, berikutnya ya, sampai sini ada pertanyaan nggak? Enggak. Oke. Nah, sekarang Ibu tadi kan sudah lempar topik diskusi ya. Di LMS nih, ada di LMS juga di WhatsApp juga. Ya, sudah melempar topiknya. Silakan kalian. Sebentar. Silakan topik tersebut kalian diskusikan. Ya, Ibu beri waktu 10 sampai 15 menit untuk mendiskusikan. Nah, pembagian kelompoknya itu masih sama seperti minggu lalu ya, dibagi 2 kelompok. Ada kelompok 1 dan kelompok 2. Silakan diskusi ini Ibu pantau juga di WhatsApp grup ya. Silakan. Ya, kalian masih semangat nggak ini? Masih semangat ya. Udah pada sarapan belum? Udah. Belum, ada yang belum. Ibu punya makanan nih. Ibu punya makanan sambil kalian diskusi di WhatsApp ya. Coba bagi yang belum makan nih, coba nih tebak. Ini gambar apa coba? Paling tidak gambarnya aja dulu ya. Bakso. Bakso coba kita lihat. Ya, bener, bakso. Apa nih? Pempek. Pempek. Ya, yang risol. Aduh, betul. Tadi yang risol. Ya. Udah segitu aja lah ya. Mudah-mudahan ini bisa mengenyangkan perut kalian ya. Bagi yang belum sarapan nih. Ya, walaupun hanya dalam bentuk gambar. Oke, silakan dilanjut lagi diskusinya. Ya, ini Nadine, betul ya, kas kecil terbagi 2. Benar. Gimana, maksudnya gimana teman-teman? Ada yang bisa menjelaskan nggak? Coba katanya tuh diskusinya. Silahkan dijawab. Ya, ini Wanda, sebentar. Ini Wanda betul sekali ya menjawabnya. Kas kecil itu pencatatannya ada 2. Kalau impress system yang dicatat adalah transaksi penerimaannya saja. Kalau fluctuation system yaitu yang dicatat transaksi penerimaan dan pengeluaran. Nanti akhirnya harus sama dengan nilai nominal yang ada di buku kas kecil sebelumnya. Ya, betul Wanda. Oke. Ini Ibu kira ini diskusinya sudah bagus ya, sudah saling menanggapi ini. Silahkan kalau bisa langsung disimpulkan saja ya supaya waktunya ini karena kita kendala terbatas waktu. Silahkan disimpulkan saja. Yang menyimpulkan perwakilannya ya dari kelompok 1 silahkan siapa, dari kelompok 2 silahkan siapa. Kelompok 1 ya silahkan. Sebutkan nama. Wanda Hamidah Haidar. Ya. Gimana Wanda? Jadi kesimpulannya itu bahwa di dalam proses penjurnalan
akan lebih mudah jika dilakukan secara bertahap. Artinya, sebelum memasuki penjurnalan terlebih dahulu, kita harus mengerjakan buku kas kecilnya dulu, yang di dalamnya itu memuat seluruh transaksi. Jadi hal ini berguna untuk meminimalisir kesalahan dalam proses penjurnalan. Kayak gitu. Ya, kayak Kasih. gitu. Oh iya. Kalau itu apa namanya buku kas kecilnya? Ada Bu, bentar. Penjelasan buku kas kecilnya. Coba kasus soalnya bisa diperlihatkan. Jadi soalnya kayak yang tadi Ibu kasih. Jadi pada bentar. Buku kas kecil itu kayak gini kurang lebihnya. Ada tanggal, keterangan, lalu penerimaan. Ya, Ibu pengeluaran, sambil menilai ya. ada perlengkapan, lalu di rekening yang didebitnya ada lain-lain juga. Ya. Jadi pada tanggal 1 Desember itu mereka menerima uang sebanyak 6 juta dari kas yang pusat itu. Di sininya tulisnya di penerimaan. Lalu yang tanggal 2 Desember itu mereka membeli materai sebesar 640.000. Berarti mereka mengeluarkan uang kas dari pusat sebesar 640.000. Ya, dicatat. Karena materai termasuk perlengkapan, jadi ditulis di kolom perlengkapan. Iya. Sebesar 640.000. Iya. Langsung ke tanggal 15 coba. Tanggal 15. Ya. Oke, Bu. Tanggal 15 itu pengisian kembali dana kas kecil. Berarti diisi dananya itu dari tanggal 2 sampai tanggal 12 Desember. Jadi di keterangannya itu ditulisnya penerimaan. Jadi yang tanggal 2 sampai tanggal 12 itu dijumlahin, hasilnya segini 2.160.000. Iya. Ya. Terus tanggal 18 itu mereka membayar biaya angkut pembelian sebesar 450.000. Berarti mereka mengeluarkan uang lagi. Ya. Kalau tanggal 30 gimana? Tanggal 30 itu sama kayak tanggal 15 kan Ya. pengisian kembali. Jadi kalau tanggal 30 itu nggak dari tanggal 2, tapi dari tanggal 18 sampai 28. Iya, betul. Kayak Pinter gitu, ya, udah pinter sekali ini Wanda, udah hebat, udah bisa menjelaskan buku kas kecil ya. Jadi kalau good job ya, bagus banget ini Wanda, kesimpulannya, penjelasannya bagus banget. Udah bangga lah Ibu sama kalian ya, udah pinter, cepat tanggap gitu. Ya. Kemudian ikutnya coba yang mewakili kelompok 2 siapa? Umum pakai metode impress fund system itu yang ditulisnya hanya transaksi penerimaannya aja. Nah, tadi di soal yang PT Aneka Jaya ada 4 transaksi penerimaan, ya Bu. Tanggal 1, tanggal 14, tanggal 15, sama tanggal 30. Ya, seperti itu ya. Sok, silakan. Kesimpulannya dari studi kasus PT Aneka Jaya dapat disimpulkan bahwa dalam metode pencatatan kas kecil itu ada 2 macam, yaitu fund system dan fluctuation fund system. Di mana pengerjaannya jika dalam impress fund system proses penjurnalannya hanya untuk transaksi penerimaan dan pengeluaran sehingga ditotalkan akan menghasilkan nilai yang sama seperti di buku kas kecil. Ya, betul ya. Jadi kesimpulan dari kelompok 2 juga hebat ya, udah hebat banget, udah pada pinter semuanya, cepat menanggapi materi hari ini ya. Jadi Ibu simpulkan secara umumnya bahwa ada 2 pencatatan dalam metode kas kecil, yaitu metode impress fund system atau dana tetap dan metode fluctuation fund system dana tidak tetap. Nah, adapun fungsinya itu adalah yang pertama untuk melakukan pengeluaran yang jumlahnya relatif sedikit. Kemudian dan mendadak ya. Kemudian meringankan beban para staf dalam memberikan pelayanan secara optimal kepada pelanggan termasuk relasi bisnis perusahaan. Seperti itu ya jadi kesimpulannya. Oke.
ya, Ibu kan sudah nge-share juga bahan ajarnya kan ya, dalam bentuk PowerPoint. Silahkan kalian lihat, ada penugasan yang harus kalian kerjakan. Ya. Lakukan identifikasi atau analisis terhadap kasus soal PT Jayakarta tersebut. Kemudian kalian tuangkan ke dalam Microsoft Excel. Ya, selanjutnya kalian unggah atau upload di LMS sekolahan kita ya, di sekolahan ID. Itu paham? Paham ya semuanya? Ya. Ya, tentunya kalian perhatikan juga deadline-nya. Deadline-nya kapan jawaban tersebut harus sampai ke Ibu ya. Ibu bisa supaya Ibu bisa dengan cepat mengkoreksinya juga. Gitu. Ya. Mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini, pembelajaran kali ini. Silahkan, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Enggak ada. Sudah cukup? Sudah cukup? Baik. Mungkin nanti kita lanjutkan ke minggu depan. Atau, minggu depan kalian PAS ya. Mungkin nanti setelah libur kita masuk ke semester 2 dengan pembelajaran rekonsiliasi bank. Ya, rekonsiliasi bank. Ya, untuk itu Ibu ucapkan terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Dan lupa kalian tetap harus menjalankan protokol kesehatan ya. Ya, Bu. Jaga kesehatan kalian, tetap waspada, lakukan protokol kesehatan dengan menerapkan 3M, 3 cara. Iya. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, silahkan doa dipimpin oleh Marsha saja. Setelah melakukan kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa dicukupkan. Ya, baik. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.